Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musrani dengan NIM saya 251326110178. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perencanaan manajemen rumah sakit untuk efektivitas pelayanan kronis dan maternal. Pelayanan kronis adalah sistem atau program perawatan kesehatan jangka panjang yang bertujuan untuk mengelola dan membantu penderita penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, guna meningkatkan kualitas hidup mereka, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan mencapai kualitas hidup yang optimal melalui peliharaan kesehatan berkelanjutan terinformasi. Pelayanan maternal adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk ibu khususnya selama masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan atau nipas, yang bertujuan untuk mencegah kematian dan kesakitan pada ibu, meningkatkan kesejahteraan ibu, serta memastikan pilihan perawatan kesehatan yang terinformasi. Identifikasi masalah kesehatan. 1. Penyakit kronis, edukasi dan program screening belum optimal. Jumlah pasien untuk terus meningkat. Pasien yang berlangsung lama dan biasanya berkembang perlahan seperti diabetes, persalinan, dan pasca persalinan. Kedua, kesehatan maternal, layanan kesehatan yang terkait dengan komplikasi kehamilan tinggi, deteksi dini, risiko keterlambatan, dan edukasi gizi minim. Fungsi kesehatan masyarakat. Promotif atau peningkatan kesehatan. Fokus penguatan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan penyakit kronis, edukasi terstruktur dan masif. Kampanye perubahan gaya hidup atau diet, olahraga, seminar rutin, pencegahan komplikasi, dan penyediaan materi edukasi yang mudah diakses. Kesehatan maternal, kelas, ibu hamil, edukasi gizi, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHSB sejak dini. Yang kedua, preventif, pencegahan penyakit, fokus penguatan, tujuan, dan kegiatan yang harus dilakukan penyakit kronis, program screening rutin atau screening risiko di kalangan keluarga pasien kronis atau masyarakat berisiko tinggi, misalnya cek tekanan darah dan gula darah gratis. Kesehatan maternal, deteksi dini risiko kehamilan ditingkatkan, optimalisasi pemeriksaan kehamilan sesuai standar atau minimal 6 kali termasuk screening risiko tinggi oleh bidan atau dokter sedini mungkin. Kuratif dan rehabilitas atau pengobatan dan pemulihan, fokus penguatan, tujuan, dan kegiatan yang harus dilakukan penyakit kronis klinis terpadu, penyakit kronis, mengintegrasi dokter, spesialis, atau ahli gizi dan perawatan dalam satu unit pelayanan untuk mengelola pengobatan dan pencegahan komplikasi, kesehatan maternal, rehabilitas pasca komplikasi, layanan dukungan psikologis atau mental, dan fisioterapi jika diperlakukan bagi ibu pasca persalinan dengan komplikasi berat. Strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 1. Penguatan tata kelola pelayanan terpadu, mengatasi masalah koordinasi dan unit khusus, membentuk gugus tugas atau komite terpadu khusus penyakit kronis dan maternal risiko tinggi. Yang kedua, transformasi digital melalui SIMS atau sistem informasi, mengatasi keterbatasan sistem monitoring jangka panjang, mengembangkan modul long term monitoring, memuaskan data pasien kronis dan ibu hamil risiko tinggi untuk pengingat kontrol, follow up, edukasi, dan analisis kepatuhan pengobatan, peningkatan kompetensi dan budaya multi, mengoptimalkan edukasi dan pelayanan, memberikan pelatihan rutin dan dokter terkait deteksi dini risiko kehamilan, dan bagi perawat atau ahli gizi, edukasi penyakit kronis yang efektif. Kesimpulannya, 1. Integrasi pelayanan
berfokus pasien diperlukan perancangan manajemen yang mengintegrasikan alur pelayanan kronis atau berkelanjutan multidisiplin dan berfokus pada pencegahan komplikasi dan pelayanan maternal atau sensitif waktu beresiko tinggi dan berfokus pada keselamatan ibu dan bayi. Tujuannya adalah memastikan kontinuitas perawatan dan memitigasi risiko. 2. Pemanfaatan teknologi informasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMS) harus dioptimalkan untuk mendukung pencatatan rekam medis elektronik terpadu untuk riwayat kronis dan parental, penjadwalan terpusat, pengawasan stok obat khusus, dan sistem peringatan dini untuk kondisi kegawat daruratan maternal atau eksaserbasi kronis. 3. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang optimal. Manajemen harus memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM spesialis, misalnya dokter, spesialis penyakit dalam, agen bidan, perawatan manajer kasus, serta menerapkan standar optimal prosedur yang jelas untuk kolaborasi tim informasional dalam penanganan kasus kronis kompleks dan kegawat daruratan maternal. 4. Manajemen mutu dan risiko. Perancangan manajemen harus mencakup kerangka kerja manajemen mutu yang kuat, mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi bahaya dalam kedua pelayanan jenis tersebut. 5. Efisiensi dan efektivitas biaya. Analisis mendalam terhadap alur kerja diperlakukan untuk menghilangkan kehambatan, mengurangi waktu tunggu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya tanpa mengorbankan kualitas perawatan. Terima kasih.